Halo semuanya, saya baru aja nonton wawancara Dr. Richard Lee dengan perwakilan Asosiasi Dukun Hipnoterapi dan seterusnya yang diwakili oleh Bapak Firdaus sebagai pengacara dan perwakilan dari LSM tersebut oleh Zindan gitu. Nah, sebenarnya di awal masih seperti podcast atau interview biasa. Bagian menarik itu pas bagian pembuktian atau tantangan oleh Dr. Richard Lee karena memang sebelumnya Zindan ini sudah berkoar-koar bahwa dia itu kebal menantang pesulap merah untuk melakukan tembak di bagian tubuh tertentu, dan Zindan berkata bahwa kalau saya tidak salah tembakan yang akan diarahkan ke dia itu akan meleset atau tidak mempan. Seingat saya seperti itu. Tapi apapun itu udah menggambarkan kesaktian. Kalau ditembak dari dekat misalnya ke kaki si Zindan, tiba-tiba pelurunya berbelok, itu pun kesaktian. Kalaupun pelurunya kena ke kaki, tapi mantul atau hilang atau tembus tapi tidak terluka, itu pun adalah kesaktian. Jadi di sini Zindan memang memposisikan diri sebagai orang yang sakti atau kebal yang saya tangkap. Nah, tapi di acara Dr. Richard Lee itu kan Dr. Richard Lee menantang Zindan untuk ditusuk oleh, ini bagian kocak menurut saya, jarum infus atau jarum suntik atau apa, saya nggak ngerti, intinya jarum yang ditantang oleh Dr. Richard Lee, dan di situ Zindan ngeles gitu, malah dia menantang balik orang lain yang harus ditusuk. Awalnya Dr. Richard Lee seingat saya menawarkan pisau, tapi Zindan malah arahkan itu ke Dr. Richard Lee sendiri atau orang lain. Ini aneh, padahal yang harus dibuktikan itu kan kesaktian si Zindan. Dan lalu Dr. Richard Lee akhirnya memberi jarum yang sudah ya jarum yang steril gitu, tapi lagi-lagi di situ Zindan ngeles karena dia berkata bahwa belum belajar, karena yang sudah dilatih atau dipelajari itu adalah kebal dari peluru dari sebuah pistol. Bahkan akhirnya menantang tuh, jangan jarum, jangan pisau, ini aja kita sudah bawa pistol nih. Yang kocak itu pengacaranya, malah pengacaranya yang lebih, Bapak Firdaus yang lebih antusias biar dapat iPhone 13 Pro Max gitu. Aduh, ini kocak banget gitu. Nah, di situ Zindan tetap masih ngeles. Kalau jarum nanti saja di belakang kata dia. Padahal pembuktiannya itu harus di depan umum. Nah, akhirnya pistol aja, pistol gitu. Kalau pistol tuh kita bawa. Dr. Richard Lee tentu keberatan karena pasti bermasalah nanti ujung-ujungnya. Nah, pertama saya apresiasi buat Dr. Richard Lee yang dengan kritis berani bertanya seperti itu. Kalau di podcast lain mungkin tidak sekencang itu mencecar si Zindan ini gitu. Nah, menurut saya sangat apresiasi. Nah, justru jadi pertanyaan itu adalah Zindan gitu. Zindan ini aneh gitu ya. Menurut saya begini ya. Kan itu dia kebal dengan yang namanya peluru dari pistol. Itu kan levelnya di atas jarum, levelnya di atas pisau gitu loh. Harusnya kalau peluru saja yang kecepatannya begitu ditembakkan ceder gitu, bisa menembus daging dan kulit. Harusnya pisau dan jarum itu bukan sesuatu yang masalah. Nah, di situ si Zindan ini ibaratnya dan pengacaranya Bapak Firdaus ya membela bahwa belum belajar. Nah, dan diibaratkan dengan dokter gitu. Ibaratnya dokter itu kan ada yang spesialis penyakit dalam, jantung, spesialis penyakit lain-lain. Jadi tentu seperti Zindan, dia spesialis anti peluru yang dikeluarkan dari pistol. Tapi kalau jarum atau pisau belum belajar. Nah, menurut saya ini aneh ya. Anehnya begini ya. Kalau diibaratkan dengan dokter umum jangan salah. Kalau diibaratkan dengan spesialis kedokteran jangan salah. Dokter spesialis apapun saya yakin bisa mengobati yang namanya sakit kepala. Karena apa? Misalnya dokter spesialis jantung tiba-tiba anaknya sakit kepala, saya yakin dia tahu obat apa saja yang harus diberikan kepada orang sakit kepala. Karena sebelum dia mengambil spesialis jantung, di mana penyakit jantung tentu lebih berat daripada sakit kepala, si dokter lebih dulu kuliah yang namanya kedokteran umum. Dia umum dulu baru spesialis. Nah, ibaratnya pistol ini adalah spesialis karena taraf ekstrimnya sudah lebih tinggi. Harusnya jarum pisau ini ada di taraf umum tadi. Jadi kalau diibaratkan
Maksud saya dokter-dokteran, dalam arti spesialis-spesialisan. Oh, saya belum belajar kena jarum, saya baru belajarnya kena pistol. Ini malah aneh gitu. Kalau di Zindannya bilang saya kebal terhadap jarum dan pisau, tapi untuk pistol saya belum belajar, ini malah lebih masuk akal karena itu pistol di atasnya kan, secara ekstrim, ekstrim luka yang bisa ditimbulkan, ekstrim benturan antara peluru dan daging dan kulit gitu loh. Bener nggak sih? Nah, harusnya itu lebih rasional, itu lebih masuk akal. Nah, inilah yang tidak terjadi di acara dokter Richard Lee nih. Si Jindan ini keluar-keluar bilang sakti, tapi ketika pembuktian, apa yang dikatakannya malah irasional, ilogikal gitu, tidak logik. Nah, kalau tadi dia bilang saya kebal terhadap pisau dan jarum, tapi ketika untuk pistol saya belum belajar, ini lebih masuk akal gitu loh, karena pistol itu tentu di atasnya gitu. Tapi aneh, pistolnya kebal, dia kebal terhadap pistol, tapi terhadap pisau dan jarum dia tidak. Nah, ini menurut saya malah malah jadi tidak rasional, Bapak Jindan gitu loh. Itu kenapa Anda menjadi bahan olok-olok. Itu loh menurut saya ya. Menurut saya kayak gitu. Jadi kebal itu apa sih? Nah, jadi ini menjadi pertanyaan lagi, menjadi apa ya? Meragukan pernyataan Anda yang menyatakan bahwa Anda ingin menantang pesulap merah adu tembak. Justru saya menangkap, kenapa Anda menantangnya adu tembak? Karena itu tidak mungkin diterlaksana. Jadi Anda menantang pada suatu tantangan yang sebenarnya tidak mungkin terlaksana karena pesulap merah sudah berkata bahwa hal itu tidak mungkin, polisi melarang. Saya juga percaya itu. Tidak mungkin polisi meng-ACC, memberikan senjata atau memberi izin adegan itu gitu loh. Tembak menembak seperti itu pasti izinnya tidak keluar. Jadi Anda melontarkan sebuah tantangan yang memang tidak mungkin terjadi sehingga Anda bisa berlindung di balik tidak adanya izin itu gitu loh. Itu yang saya maksud. Artinya tantangan Anda ini pun aneh menurut saya. Pesulap merah tidak pernah katakan dia kebal. Dia hanya membongkar trik-trik yang dia rasa merugikan masyarakat. Tapi Anda tantang pesulap merah adu tembak. Ini menurut saya hanyalah gambaran kekanak-kanakan gitu. Tidak dewasa Anda dalam mewakili organisasi Anda. Kayak gitu. Kalau Anda mau menentang pesulap merah, menurut saya lebih ke argumentasi dari pesulap merah, Anda kuliti satu persatu, Anda nyatakan bahwa ada pernyataan-pernyataan pesulap merah mungkin yang offside. Apa saja itu, jabarkanlah. Nah, itulah menurut saya cara yang paling elegan, bukan adu kebal gitu, bukan adu tembak senjata, karena itu tidak membuktikan apapun bahwa ada pengobatan palsu yang dilakukan para dukun oknum palsu ini di tengah masyarakat. Jadi saya pikir tidak tepat cara Zindan gitu, dan cara Dr. Richard Lee mencecar terus pertanyaan-pertanyaan daripada Zindan ini menurut saya sangat bagus ya. Saya baru baca ini ya, saya masih video saya sebelumnya juga saya berdasarkan buku ini, Logika Kritis Filsuf Klasik. Nah, jadi ada diceritakan bagaimana saya juga pernah mendengar ceramahnya Dr. Fahrudin Faiz, salah satu dokter filsafat. Jadi suatu hari Socrates itu bertemu dengan seorang militer, dan militer ini berkata bahwa kami sudah mengalahkan musuh, kami berani, kami kalahkan semua musuh. Lalu si Socrates, filsuf ini berkata, keberanian itu apa? Kata si Socrates. Lalu si militer ini bilang, berani itu ya tidak mundur, mau sehebat apapun musuh, mau sebesar apapun musuh, tidak boleh mundur, itulah berani. Nah, langsung Socrates bertanya, lalu bagaimana dengan perang di masa lalu ketika Athena mundur untuk memukul Persia kalau nggak salah. Jadi bagaimana dengan pasukan Athena yang mundur tapi tiba-tiba melakukan penyerangan yang membuat pasukan Persia kalah? Maka pertanyaannya, apakah keberanian itu? Nah, kalau menurut si militer kan keberanian itu pantang mundur, apapun musuhnya serang terus. Tapi Socrates jadi bertanya, bagaimana dengan pasukan Athena yang mundur untuk sesaat mengatur strategi tapi tiba-tiba menyerang balik sehingga menyebabkan
pasukan Persia kalah. Mundurnya pasukan Athena ini apakah bisa diartikan tidak berani? Lalu ditanyalah oleh Socrates pada militer itu, maka apakah keberanian itu? Nah, ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bang Zindan. Maka apakah arti sebuah kekebalan tubuh bagi Bang Zindan kalau ditembak peluru tidak mempan, tapi ditembak ditusuk pakai jarum dan pisau takut dan mempan. Jadi apakah arti kekebalan tubuh itu yang selama ini Anda keluarkan? Ya itu aja teman-teman, semoga sharing ini bisa didengarkan dan dimengerti.